two, three. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Arleja Febrianti. Saya dari Divisi Sosial Masyarakat Epkip Unmul. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang EduParents, perkembangan bahasa. Perkembangan anak usia dini itu, perkembangan bahasa merupakan faktor penting yang mendukung kesuksesan seseorang. Di sekolah, anak berinteraksi menggunakan bahasa. Bahasa itu telah dibawa sejak lahir, karena itu potensi berbahasa ini perlu stimulasi agar berkembang secara optimal. Terdapat dua aspek dalam perkembangan bahasa, yaitu bahasa reseptif dan bahasa ekspresif. Apa sih bahasa reseptif itu? Kemampuan bahasa reseptif adalah kemampuan untuk memahami bahasa lisan yang didengar atau dibaca. Kemampuan ini bersifat sebagai input atau masukan. Contohnya itu saat anak mendengarkan dan mengikuti instruksi seperti ayo mandi. Ini adalah keterampilan bahasa reseptif anak. Yang kedua, kemampuan bahasa ekspresif. Kemampuan bahasa ekspresif ini adalah kemampuan dalam mengungkapkan perasaan dan memberikan gambaran dalam mengungkapkan gagasan dan perasaan mereka, serta kesulitan dalam mengungkapkan atau apa yang sedang mereka pikirkan. Contohnya seperti sulit mengikuti arahan, sulit memahami bacaan, dan sulit mengenali objek dan gambar. Selanjutnya ada tahapan perkembangan bahasa anak berdasarkan usia. Yang pertama, pada usia 0-12 bulan, si kecil hanya bisa merespon suara mamanya dan menunjukkan dengan memberikan ekspresi, dan si kecil akan mulai merespon dengan mengulang konsonan atau vokal, memahami perintah verbal, dan mampu mengetahui arah datangnya suara. Yang kedua, usia 1-2 tahun. Si kecil selanjutnya adalah tahap di mana si kecil mampu untuk memahami kata-kata tunggal atau sederhana, mampu memproduksi kata-kata tersebut. Selanjutnya, pada usia 2 atau 3 tahun, si kecil ini mulai sudah mampu memahami kata-kata sederhana, kemudian si kecil belajar memahami kata-kata sederhana, dan di usia 2 tahun mampu mengingat nama orang tua dan keluarganya. Selanjutnya, usia 3-4 tahun adalah usia kritis berbahasa, dan pada usia ini juga otak anak sangat sensitif untuk menyerap berbagai informasi yang diperoleh dari lingkungannya. Dan pada usia ini juga idealnya anak dalam 1 hari bisa menyerap 3 atau 4 kata baru. Selanjutnya pada usia 4-5 tahun. Pada usia ini kemampuan bahasa anak melesat dengan cepat, bahkan dia mampu memperoleh sekitar 200 kata, dan dengan kata yang sedemikian banyak maka dia dapat merangkainya menjadi kalimat. Yang terakhir pada usia 5-6 tahun. Anak bisa membedakan bunyi dari kata-kata yang didengarnya. Kosakatanya semakin berkembang dan menggunakannya dalam kegiatan bermainnya. Pentingnya mengembangkan bahasa pada anak usia dini. Seberapa penting sih bahasa itu dalam anak usia dini? Baik, bahasa itu bagi anak-anak merupakan hal yang sangat penting, karena dengan berbahasa anak-anak mampu mengungkapkan segala apa yang dia rasakan kepada orang lain. Selain itu juga anak dapat berkomunikasi dengan lingkungannya dan sebagai sarana untuk menyalurkan ekspresi anak. Selain itu, melatih anak untuk terbiasa mengucapkan huruf, kata, dan kalimat dengan tepat agar kesalahan yang dilakukan tidak berkelanjutan. Selanjutnya ada beberapa kegiatan kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh orang tua di rumah untuk mengasah perkembangan bahasa anak, yaitu kita
para orang tua juga bisa mengajak anak untuk bercerita. Manfaat bercerita ini adalah untuk menanamkan kemampuan berpikir dan memberikan peluang bagi anak untuk belajar menelah kejadian-kejadian di sekitarnya. Tujuannya untuk memberikan informasi. Dengan bercerita, seseorang dapat menyampaikan suatu informasi kepada orang lain. Hal ini juga berlaku pada AUD. Dengan adanya bercerita, mereka secara tidak sadar pasti melakukan proses bercerita kepada teman sebaya, kepada keluarga, maupun kepada lingkungan sekitarnya. Selanjutnya, orang tua bisa mengajak anak untuk bernyanyi bersama. Musik dan nyanyian adalah hal yang penting dalam mengembangkan pengenalan bunyi dan suara, khususnya yang digunakan untuk mengucapkan huruf. Selain itu, nyanyian, lagu yang memuat irama, dan cerita dapat membantu anak untuk mempelajari huruf baru, sebagaimana mereka memahami irama dan isi lagu tersebut. Selanjutnya yaitu orang tua juga bisa mengajak anak mendongeng loh. Mendongeng merupakan hasil rekayasa imajinatif dengan alur cerita yang sederhana. Cerita bisa nyata dan tidak nyata. Mendengarkan dongeng merupakan salah satu stimulasi dini yang bisa digunakan untuk merangsang keterampilan berbahasa pada anak. Pentingnya mendongeng yaitu membangun karakter anak sebagai media pembelajaran anak dan menangani situasi dan kondisi si anak. Selanjutnya di contoh kegiatan pembelajaran untuk mengasah perkembangan bahasa pada anak usia dini. Di sini saya akan mengajak anak untuk membaca sambil mengenal macam-macam gambar dan suara. Media yang saya gunakan untuk mengembangkan membaca pada anak usia 5-6 tahun, nama media ini adalah jendela ingatan. Jendela ingatan ini, masing-masing jendela terdapat bermacam-macam gambar, misalnya ada buah, hewan, dan transportasi. Bisa nanti baca ya, baca ininya. Apa? Sapi. S. Ikutin. P. I. Dibaca sapi. Ini B. U. S. B. U. Bu. S. Dibaca bus. Ini M. O. N. Y. E. T. Monyet. Nih, lagi. Ini apa? S. T. R. A. W. B. E. R. Y. Dibaca strawberry. Apa? Nih. P. E. S. A. W. A. T. Dibaca pesawat. Terus A. P. L. E. Dibaca apel. Selanjutnya nanti kan aku minta carikan gambar apel. Di mana tadi apel? Apel ini. Pesawat. Saat ini. Ya. Terus strawberry yang mana? Strawberry ini. Ya. Terus bis yang mana? Di sini. Ya. Terus tuh monyet. Monyet ini. Ya. Terus tuh Ini. Ya, betul. Selanjutnya saya akan menirukan suara sapi gimana? Bus. Suara monyet. Suara pesawat. Suara sapi.
Alpukat. Semangka. 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 Lagi. Salak. Salak. Strawberry.